Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi'i, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Saya adalah seorang guru di Sekolah SD Negeri 001 Tebing. Saya akan melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tebing, yaitu Bapak Ihsan SPD, terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selamat siang Bapak. Siang Pak Safi'i. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Safi'i. Pak Safi'i apa kabarnya? Alhamdulillah Pak. Oh ya, alhamdulillah. Hari ini sehat Pak. Baik Bapak, Ya. saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana ada berbagai paradigma, prinsip pengambilan, dan pengujian keputusan. Baik Bapak, boleh saya minta waktunya untuk kita mulai wawancara ini Pak? Ya, silakan Pak Safi'i. Baik Bapak. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Safi'i, terima kasih. Selama ini dalam membuat keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi, saya yang tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya tetap mempelajari dan menyimpulkan, ya, mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, terus kesimpulan inilah nanti sebagai dasar bagi saya dalam membuat atau dalam mengambil keputusan, baik itu ya keputusan dalam kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Ya, seperti itu Pak Safi'i yang saya lakukan. Ya Pak, Ya. jadi tidak ada identifikasi secara khusus ya Pak? Tidak ada diidentifikasi secara khusus. Ya. Dia sampaikan tadi tetap saya melakukan mempelajari dan menyimpulkan, seperti itu Pak Safi'i. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, Ya, silakan. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ya Pak? Ya. Atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Silakan Pak. Ya. Dalam menghadapi atau dalam mengambil keputusan yang seperti yang Pak Safi'i tanyakan ini, maka saya terlebih dahulu melakukan koordinasi atau melakukan musyawarah kepada pihak-pihak terkait. Ya, pihak-pihak terkait itu bisa saja guru, orang tua, ya bisa saja remaja guru ataupun pihak-pihak lain yang rasanya kita anggap perlu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu Pak Safi'i. Ya. Terima kasih Pak. Berarti Ya. Mengadakan musyawarah dulu ya Pak ya? Ya, jelas saya melakukan musyawarah. Ya. Oke Pak. Ya. Selanjutnya Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan selama ini ya Pak Safi'i, mungkin lain kepala sekolah, mungkin lain prosedur atau langkah-langkah yang mereka lakukan. Kalau saya selama ini, langkah yang pertama saya mengumpulkan segala informasi ya yang terkait
dari kasus tersebut. Jadi kumpulkan segala informasi, ya. Terus langkah yang kedua, setelah kita kumpulkan, kita mencari solusi, mencari jalan, ya, macam mana kita untuk menyelesaikan kasus ini, tentu melalui musyawarah. Ya, musyawarah ini, dalam musyawarah inilah nanti kita mencari jalan atau mencari solusi yang terbaik. Terus langkah yang ketiga yaitu mengambil tindakan. Ya, setelah kita buat keputusan, tentu kita mengambilkan tindakan supaya kasus ini atau masalah ini cepat diselesaikan. Nah, itulah kira-kira langkahnya Pak Safi. Yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua solusi alternatif, langkah yang ketiga membuat tindakan atau membuat keputusan mana yang terbaik untuk kasus tersebut. Oke. Seperti itu Pak Safi. Ya. Wah, luar biasa ya Pak. Ya, terima mengumpulkan kasih. informasi, solusi dan tindakan ya Pak. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Pak Safi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etikal? Selama ini yang saya alami, hal yang sangat efektif saya rasa dalam membuat suatu keputusan sesuai dengan pertanyaan Pak Safi, yaitu musyawarah. Musyawarah dalam arti kata untuk mencapai kata mufakat. Ya, saya tidak membuat keputusan sendiri. Ya, di dalam musyawarah ini mungkin ada melibatkan berbagai pihak yang terkait, ya, sesuai dengan masalah yang terjadi. Di dalam musyawarah ini nanti kita kan bisa mengumpul berbagai fakta-fakta, ya, atau mengumpulkan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Ya, setelah melalui musyawarah dengan berbagai pertimbangan, baru kita mengambil suatu keputusan, ya. Setelah kita mengambil, dan keputusan yang kita ambil ini juga kita tidak boleh di dalam itu tidak boleh emosi, tak boleh marah-marah. Kita harus dalam berpikiran yang tenang ini, sehingga keputusan yang kita buat ini nanti tidak merugikan dari pihak-pihak lain lah, ya. Seperti itu Pak Safi, yang lebih efektif. Berarti intinya tetap musyawarah ya? Ya, intinya tetap kita musyawarah, karena musyawarah ini untuk membuat atau mencapai kata mufakat dan membuat kita suatu keputusan di mana yang terbaik. Karena kalau menurut kita keputusan yang kita buat ini baik, betul, tapi pemikiran orang lain belum tentu. Jadi kita perlu musyawarah, perlu minta pendapat atau masukan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Kalau di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah lah, ya Pak Safi, seperti itu. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika Pak? Memang di dalam kita mengambil keputusan ini jelas ada tantangan yang kita hadapi, ya. Mungkin tantangan yang pertama yaitu kita rasa ragu apakah keputusan ini yang kita buat benar atau salah, atau orang lain itu setuju atau tidak setuju dengan pendapat kita, ya. Apakah kita sepaham sama dengan orang itu, atau dengan gaya komunikasi kita yang berbeda, belum tentu juga orang lain juga setuju dengan pendapat kita. Seperti itu Pak Safi. Ya. Selanjutnya nih Pak. Ya, silakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Terus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih Pak Safi untuk pertanyaan ini. Saya tidak ada jadwal yang tetapkan, yang saya tentukan. Saya hanya melihat dari kasus yang terjadi. Kalau kasus ini dapat kita kelompokkan, ada kasus yang ringan, sedang, ada kasus yang berat.
Kalau kasus yang ringan atau sedang, ini mungkin diselesaikan di tempat. Mungkin pada hari itu juga, mungkin saya selesaikan. Tapi kalau memang kasus ini kasus yang berat, memakan waktu, perlu kita mengumpulkan informasi, ya, informasi yang relevan sesuai kasus, tentu memakan waktu. Ini dan saya perlu juga kita jadwalkan seperti itu, Pak Syafi'i. Ya. Jadi jadwal tertentunya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada jadwal yang kita tentukan. Kalau bisa diselesaikan di tempat, diselesaikan. Gitu ya, Pak. Semakin cepat semakin bagus. Ya, Pak. Kasus ini tidak boleh kita tunda-tunda gitu. Ya, hari ini kalau bisa selesai. Kecuali kasusnya berat, baru kita beberapa hari ke depan baru bisa kita selesai. Ada tahap-tahapnya ya, Pak? Iya, tahap-tahapnya. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Ya. Yang selanjutnya nih, Pak. Ya, silakan Pak Syafi'i. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Ini jelas ada Pak Syafi'i, selama ini yang saya alami dalam menyelesaikan masalah ini jelas ada, bisa saja dari ya perorangan atau bisa saja yang ada warga yang ada di sekolah. Karena dalam menyelesaikan sesuatu kasus atau masalah, kadang kita juga tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya. Kita butuh juga pendapat, saran dan masukan dari orang lain. Kalau di sekolah jelas warga yang ada di sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, ya seperti itu Pak Syafi'i. Ya, Pak. Ya. Berarti ada yang membantu juga. Ada, itu jelas ada yang membantunya. Ya, tidak Bapak ambil keputusan sendiri lah. Tidak. Oke, Pak. Kita butuh juga, perlu juga masukan, saran dan pendapat dari orang lain. Nah, jelas ada nih Pak Syafi'i. Oke, Pak. Ya. Ini sepertinya dah penghujung nih, Pak. Ya. Pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya. Pengalaman yang saya dapat selama ini Pak Syafi'i, tentu dalam mengatasi kasus-kasus ini tentu kita harus mengumpulkan informasi yang relevan dari kasus-kasus yang terjadi. Setelah kita mengumpulkan informasi, tentu kita melakukan musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah atau pihak-pihak lain yang terkait. Setelah itu baru kita membuat suatu keputusan, keputusan yang mana yang terbaik terhadap sesuatu masalah ini, ya. Mudah-mudahan tindakan atau keputusan yang kita buat ini ya tidak merugikan pihak lain, ya. Kalau di sekolah mungkin tidak merugikan guru, orang tua, mungkin juga siswa, seperti itu Pak Syafi'i. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Artinya sudah di penghujung ini, Pak, wawancara kita. Ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan hari ini. Pak Syafi'i. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini atau wawancara kita hari ini bermanfaat untuk terutama saya, Pak, untuk menyelesaikan tugas CGP saya, Pak, dengan modul 31 tadi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana ada 4 paradigma tadi, Pak. Yang 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Mungkin itu aja, Pak, yang dapat saya tanyakan siang ini. Lebih terkurang saya mohon maaf, Pak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 001 Tebing. Dalam hal ini, saya akan melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 002 Tebing, yaitu Bapak Johan MMPD, terkait modul pembelajaran 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pak, selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, untuk kesempatan hari ini.
sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak Boleh. dalam hal tugas CGP saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Boleh. Baik, Pak, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di mana ada berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan. Baik, Ya. Pak, boleh kita mulai nih, Pak? Boleh. Oke, Kak. Saya mulai yang pertama ya, Pak ya. Boleh. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menyelesaikan kasus yang saya temukan dalam dilema etika bujukan moral gitu kan. Yang pertama sekali kita paling penting mencari informasi, mempelajari, kemudian menggali sehingga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu tidak sembarangan. Ya, namanya dilema itu kan suatu pilihan yang sangat penting gitu kan. Jadi kalau kita penting itu tidak langsung menerima, langsung menyelesaikan, tapi informasi dulu kita terima, kemudian setelah itu kita informasi, kita pelajari, nah kita pelajari, kita pahami, baru kita selesaikan, kita cari tindak lanjutnya seperti apa gitu kan. Ya. Berarti pertama yang mencari informasi dulu ya, Pak. Informasi. Bukan terima langsung. Tidak begitu dilema kita alami, tidak langsung kita selesaikan. Informasi dulu. Ketepatan informasi itu kan sangat penting. Ya. Baik, Pak. Ya. Yang kedua nih, Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Wah, ini memang termasuk menyelesaikan masalahnya kan termasuk rumit lah, yang dikatakan sesama penting tadi kan. Iya, Pak. Sama-sama benar. Jadi sesama benar, sama-sama penting, tapi kita harus selesaikan kedua-duanya. Nah, jadi tentunya kalau yang kita tetap menyelesaikan dengan cara ya berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, seperti katakanlah pihak-pihak terkait kan banyak yang namanya katakanlah stakeholder apa kan. Kemudian setelah kita berkoordinasi, kemudian kita bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, bagaimana cari jalan keluarnya. Kalau kita dah bermusyawarah mencari jalan keluarnya, mudah-mudahan jalan keluarnya bisa mendapat hasil yang bagus gitu kan. Berarti intinya bermusyawarah ya, Pak ya? Bermusyawarah, berkoordinasi dengan pihak terkait, musyawarah. Kalau kita menyelesaikan dengan majelis guru boleh, ditambah dengan ya pihak terkait, termasuklah komite, termasuklah masyarakat, termasuklah mungkin pihak dinas pendidikan gitu kan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini yang untuk selanjutnya, Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Jadi kalau langkah-langkah memang dalam penyelesaian masalah itu ada yang sifatnya memerlukan langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang biasa yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi, kemudian mencari suatu alternatif, kemudian setelah itu melakukan ya alternatif, kemudian memanggil pihak terkait, kemudian menentukan jadwal. Kemudian bisa langsung kita bermusyawarah, kemudian kita mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan, namanya musyawarah. Dan kalau memang layak musyawarahnya seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan hasil musyawarah. Jadi itulah kalau kita mau lebih baik efektif lah, namanya secara efektif, menggali informasi, mengumpulkan, kemudian
memanggil pihak terkait, bermusyawarah, kan? Dalam musyawarah baru kita mengambil tindakan yang layak terhadap menyelesaikan kasus tersebut, gitu kan? Jadi itulah yang selama ini yang Pak alami dalam menentukan langkah-langkah dia, kan? Iya, Pak. Informasi yang paling penting dulu ya, Pak, ya. Informasi, menggali informasi, baru bisa menyelesaikan ya, Pak, ya, menyelesaikan permasalahan itu. Oke, terima kasih, Pak, ya. Ya. Oke, yang selanjutnya nih, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika, memang permasalahan memang dilema etika, Iya, Pak. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika nih, yang paling pertama sekali itulah tadi, suatu rangkaian itu memang tak terpisahkan. Mencari informasi, mengumpulkan data, kemudian menentukan jadwal, memanggil pihak-pihak terkait, kemudian pihak terkaitnya biasanya kalau disimpulkan stakeholder lah, stakeholder itu yang berhubungan dengan permasalahan tadi. Iya, Pak. Yang bisa membantu penyelesaian seperti majelis guru, masyarakat, kemudian pemuka masyarakat, kemudian bila perlu ya pihak terkait dari dinas pendidikan. Sehingga permasalahan itu lebih efektif, sehingga tindakan yang kita ambil itu tepat, gitu kan. Jadi tidak kalau bertele-tele itu nanti tak selesai ulang lagi ya. Jadi supaya selesai itulah hasil musyawarah itulah yang kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan tindakan yang tepat dia, kan. Itulah pengalaman yang selama ini Pak lakukan, ya. Jadi tidak asal-asal. Ya, kalau asal-asalnya kadang-kadang muncul lagi masalah baru. Kadang masalah lama tak selesai, kan, masalah baru pula lagi muncul, ya kan. Jadi supaya selesai, macam kita harus agak terstruktur lah sedikit, kan. Penting informasinya jelas ya, Pak. Jelas. Informasi jelas. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, untuk ya, untuk selanjutnya nih, Pak. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih, Pak? Jadi tantangan, Pak. Memang kalau kita menyelesaikan permasalahan itu tidak berjalan mulus dan lancar, tetap ada tantangan. Namun demikian tantangan yang kita hadapi itu biasa terjadi seperti dengan istilah cara berpikir kita beda. Memang rambut sama hitam, tapi kan cara berpikir beda. Itu kenapa cara berpikir kita beda? Itu pengaruh ilmu pengetahuan, pendidikan, faktor suku bangsa yang beda, dan kita masing-masing kadang-kadang ego. Jadi kita sebagai pemimpin ini, bagaimana keputusannya juga harus selesai masalahnya. Ya kita bermusyawarah, sehingga keputusan itu dengan pihak terkait kita musyawarah sehingga tetap selesai. Itulah faktor hambatan tadi. Kalau kita musyawarah pun juga selesai. Tak bisa sendiri lah, Pak. Tak bisa sendiri, harus ada pihak-pihak tertentu terkait yang membantu lah, kan. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Untuk selanjutnya, Pak, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi penyelesaian masalah atau dilema etika ini kadang-kadang ya ada masalah itu yang sifatnya urgen. Jadi kita melihat masalahnya dulu. Kalau masalah yang urgen, kita langsung menyelesaikan masalah itu mungkin tepat, karena memang harus tindakan yang cepat. Tapi ada masalah yang agak mungkin rumit. Itu kita harus menentukan langkah-langkah dulu kita buat jadwal, sehingga
lebih efektif kalau masalah yang rumit kita pakai langkah-langkah dan jadwal itu tadi, sehingga lebih efisien lah kalau kita pakai itu kan. Kalau kalau yang urgent kita bisa kita selesaikan. Nah, karena kita mau membentuk pihak-pihak yang terkait. Kalau yang ini, kalau yang dilema-dilema gitu kan, nah yang agak rumit, kita perlu pihak-pihak terkait, masyarakat, musyawarah, langkah-langkah yang terstruktur lah gitu kan. Nah, jadi kita melihat permasalahan lah yang jelas ya kan. Berarti intinya melihat masalahnya bisa diselesaikan cepat atau masalah yang ini ya Pak ya? Ada yang bisa selesai cepat, ada yang sifatnya perlu musyawarah, dan perlu waktu gitu kan. Ya, Pak. Kalau untuk jadwalnya Pak, memang dijadwalkan. Iya, kalau ada permasalahan tertentu yang sifatnya agak rumit, ya Pak, itu memang ditentukan jadwal. Jadi hari, tanggal, baru kita memang mengundang masyarakat, Pak RT-nya, Pak. Kalau memang perlu Pak RT yang jelas, majelis guru kita udah nggali informasi apa semua. Kemudian kita berunding menentukan jadwal kapan. Ya menentukan jadwalnya tidak dikatakan semaunya kita membuat jadwal. Berunding juga kapan bisanya kita bermusyawarah bersama-sama gitu kan. Udah oke semua, baru kita tentukan tanggal musyawarah itu gitu kan. Setelah itu tindakan apa yang harus kita ambil, kemudian ya kita mengevaluasi hasil tindakan itu. Kalau biasanya kalau udah keputusan bersama-sama kita ambil sehingga kita bisa menjalankan dari keputusan itu, ya nggak masalah, itu selesai ya, namanya udah bersama-sama tadi kan. Iya Pak. Nah, kemudian kita yang susahnya kalau menyelesaikan sepihak. Nah, kalau udah bersama-sama, tindakan pendah kita ambil ya selesai ya. Ya. Yang penting salah satu dia, kita harus mengambil tindakan, menyelesaikan bersama, tindakan diambil. Itulah ya kan, Tindakannya. mengambil tindakan yang sesuai. Baik, Pak, terima kasih nih Pak. Ya. Yang selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi dalam kasus dilema etika ini yang membantu kita tetap ada. Pak. Yang pertama sekali, kita kalau nak menyelesaikan masalah tuh, kalau kita sendiri berpikir kadang-kadang jalan keluarnya lambat atau tidak tepat gitu kan. Jadi yang membantu kita pertama sekali majelis guru, masyarakat. Nah, kita udah menggali informasi. Kadang-kadang informasi gitu kan tinggali tak bisa kita sendiri, pasti kita mau tolong cari permasalahan apa yang terjadi di sana. Nah, baru kita itulah yang dikatakan menggali dan mengumpulkan informasi kan. Pak. Kemudian baru kita bermusyawarah, melakukan tindakan yang jelas supaya hasilnya bagus. Tetap stakeholder lah yang membantu kita bersama-sama, sehingga kita lakukan musyawarah, kemudian tindakan kita lakukan, permasalahan selesai. Itulah yang biasanya Pak lakukan. Jadi ada ya Pak yang membantu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang terakhir nih Pak. Ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya, jadi pengalaman yang diambil itu mungkin sebenarnya yang namanya pengalaman tuh banyak gitu kan. Cuma yang paling penting kita terasa memang masalah harus selesaikan macam-macam. Jadi yang pertama sekali mungkin melatih kesabaran. Jadi karena namanya menyelesaikan masalah, kemudian kita kan menyelesaikan masalah itu kan banyak pihak yang terkait. Artinya mungkin kita bisa silaturahmi dengan satu sama lainnya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah dengan menghadapi masalah itu rupanya harus tenang dan sabar. Jadi sabar itulah yang paling ini. Jadi bertambah kesabaran. Jelasnya kalau pertama kita menghadapi masalah mungkin kita menyelesaikan terburu-buru sehingga hasilnya kurang efektif. Berikutnya karena kita sudah mengalami masalah ini, kita sudah tahu langkah-langkah menyelesaikan masalah.
kita sabar dan sehingga efektif dan masalah selesai. Selesai. Ya. Jelas sabar lah. Ya kan? Kesabaran ya, yang paling Kesabaran. penting ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas wawancara kita hari ini Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas Ya. waktu yang Bapak berikan untuk saya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk saya Ya. sama, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Boleh. waktu yang luangnya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk Bapak juga. Ya. Bapak sehat selalu dan Alhamdulillah. bisa menyelesaikan tugas-tugas Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 002 Tebing Pak. Ya, terima Mungkin kasih. itu saja yang dapat saya tanyakan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.